Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 10 Agustus, judul renungan kita, Kerajaan Anak-anak Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Perintah kelima hanya berbicara tentang menghormati orang tua, tetapi jika Anda menempatkan Tuhan di pusat setiap saat, maka akan segera terlihat jelas bahwa salah satu nilai utamanya adalah menghormati dan memperhatikan semua anggota keluarga. Kali ini, kita akan membahas tentang anak-anak. Anak kecil adalah salah satu karunia Tuhan yang paling diberkati bagi umat manusia. Dia bisa saja merancang semacam prokreasi yang menghasilkan orang dewasa. Dia tidak perlu membuat sistem seperti sekarang. Tetapi tidakkah Anda senang dia melakukannya? Pertama, ada bayi-bayi kecil yang membutuhkan perawatan terus-menerus dan bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dirawat, apalagi menunjukkan rasa terima kasih untuk itu. Kemudian mereka tumbuh menjadi balita dan anak-anak prasekolah yang wajahnya berbinar-binar saat melihat Anda, dan anak-anak sekolah dasar yang berlari untuk melompat ke punggung Anda saat Anda tiba di rumah setelah pulang kerja. Lalu mari kita akui saja, remaja dan orang dewasa muda juga membutuhkan perawatan, hanya saja tidak dalam bentuk yang sama. Jika kita adalah orang tua, kita tahu semua tentang merawat anak kecil, dan kita mulai melihat apa yang Yesus maksudkan ketika Dia mengatakan bahwa kerajaan Allah terdiri dari orang-orang seperti ini, orang-orang yang berpikir Anda adalah pahlawan super hanya karena Anda memperbaiki sepeda mereka, yang berlari ke arah Anda untuk meminta bantuan, meminta cerita, dan membanggakan Anda kepada teman-temannya. Jika kita bukan orang tua sendiri, tetapi saudara kandung yang lebih tua, anak-anak kecil itu mungkin membuat kita gila kadang-kadang. Ya, oke. Mereka membuat orang tua gila juga. Tetapi kita juga dapat melihat beberapa sukacita dan berkat dan perlu mengembangkannya daripada mendorong diri kita sendiri untuk jengkel, frustasi, meremehkan, dan sikap-sikap negatif lainnya yang lebih disukai iblis untuk dilihat dalam diri kita. Namun, jika kita tidak memiliki banyak kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak, kita mungkin akan melewatkan banyak hal. Anda mungkin bisa mencoba menjadi sukarelawan di sekolah atau perpustakaan untuk mendongeng, atau di taman bermain, atau sekedar berkenalan dengan anak-anak di blog Anda. Apa yang Anda lihat yang mengingatkan Anda kepada Yesus, tiru itu. Itulah kerajaan Allah bagi anak-anak kecil, dan kita semua ingin menjadi bagian dari kerajaan itu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa.
Yesus yang memberkati dan memberkati anak-anak kecil, berkatilah saya juga. Izinkan saya naik ke pangkuanmu dan mendengar Engkau berkata bahwa Engkau mengasihi saya. Lalu izinkanlah saya menyampaikan berkat itu kepada setiap anak yang saya temui. Tunjukkanlah bagian saya dalam pekerjaan membawa anak-anak kecil kepadamu. Dan jagalah agar mata saya tetap terbuka terhadap anak kecil yang membutuhkan di dalam diri setiap orang dewasa. Dan jika saya dapat membagikan berkat-Mu kepada mereka, izinkanlah saya melakukannya. Amin.